Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadir lagi pada malam hari ini ya, malam Jumat di channel Enfol Show bersama saya, foundernya ya. Kali ini uh, kita ingin sedikit membeda tentang problematika bangsa hari ini. Yang kita lihat semua orang itu, semua kalangan, baik dari kalangan masyarakat biasa sampai pada kalangan intelektual, itu selalu membicarakan tentang kontroversi Al Zaitun, ya kan? Tetapi sampai detik ini, kemudian sejak awal kita melihat bahwa Ponpes Al Zaitun ini, Syekh Panji Gumilangnya kemudian katanya dikatakan sesat, kemudian ada proses hukum. Tetapi nyata-nyatanya sampai hari ini itu yang bersangkutan tidak pernah dijerat secara hukum, iya kan? Malah yang terjadi adalah kasusnya ini mulai melebar ke sana kemari. Dikatakan ada pelecehan seksual, ya kan? Dikatakan ada penyimpangan dana infak sedekah dan seterusnya, ya kan? Dikatakan ada pengelolaan atau penyimpangan dalam konteks pengelolaan sumber dana atau sumber anggaran yang kemudian dipertanyakan oleh berbagai macam kalangan, sehingga kita tidak konsentrasi sebetulnya apa sih yang menjadi isu. Tapi sampai detik ini ya itu terus yang selalu mengemuka gitu kan, hukum tidak berjalan, malah timbul melebar ke sana kemari permasalahannya. Kalau saya melihat ini, saya sudah ditemani dengan sahabat seperjuangan, calon magister, ya kan, calon magister di FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bang Dar. Ini saya melihat Bang Dar ini apa ya, masalah ini sepertinya baik sadar ataupun tidak sadar ada pihak-pihak tertentu yang kemudian mencoba untuk mengkapitalisasi permasalahan Panji Gumilang ataupun Al Zaitun supaya kita itu kehilangan isu apa yang sebetulnya menjadi isu yang sebetulnya harus dikawal oleh rakyat, oleh masyarakat, oleh para intelektualis. Nah, saya melihatnya seperti itu, sengaja dibuat supaya kita sibuk membicarakan masalah Al Zaitun, tapi kita lupa sebetulnya ada masalah lebih besar daripada Al Zaitun. Dan Al Zaitun ini cuma pengalian isu. Kira-kira bagaimana Bung Dar melihatnya? Kalau saya secara pandangan saya terkait dengan problematika yang terjadi saat ini mengenai Al Zaitun, saya rasa pemerintah harus lebih bijak lagi dan mengkaji lagi persoalan yang mengenai Al Zaitun. Kedua, itu dari Kemenak atau Kementerian Agama, itu MUI harus memanggil kepala pondok pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, agar supaya diberikan interogasi yang lebih mendalam, dan dari pihak Kementerian Agama itu harus memberikan sebuah instruksi penting pada umat Islam agar supaya jangan terbaul dengan persoalan Al Zaitun lebih mendalam. Tapi kan kita tahu bahwa memang MUI tentu punya kepentingan atau punya punya kewajiban, ya kan, untuk mengayomi kehidupan umat beragama, khususnya umat Islam. Sehingga memang ketika ada Al Zaitun yang kemudian dianggap nyeleneh, ya tentu MUI harus berdiri di sana untuk menghadapi, kan begitu. Iya. Nah, tapi lagi-lagi begini, terlepas daripada itu, yang saya lihat gini, Al Zaitun ini dari mulai muncul isu agamanya, kesesatan, penistaan terhadap agama, dugaannya kan begitu. Sekarang masalah hukum itu belum selesai, timbul lagi tentang masalah pelecehan seksual, dugaan. Timbul lagi dugaan tentang penyimpangan anggaran. Timbul lagi tentang persoalan penyimpangan infak sedekah dan seterusnya. Iya. Ini sepertinya sengaja polarisasi atau semacam dibuat melebar ke sana kemari supaya kita ribut terus masalah, supaya tidak ada habisnya bahan diskusi publik kepada Al Zaitun. Iya. Padahal ini hanya rekayasa. Untuk menutupi masalah lain. Itu yang saya bilang. Misalnya saya bilang begini, Bung Dar, ada skandal 8 triliun di Kementerian Komunikasi dan Informatika, ya kan?
yang sudah menjerat terdakwanya. Terdakwanya sekarang adalah Johnny G. Plate kan, ex mantan Menteri Kominfo. Nah, sebelum waktu kasus itu mencuat kan ada beberapa nama juga yang muncul. Beberapa nama itu muncul kemudian diduga dekat dengan istana. Tapi kan setelah kemudian muncul Al Zaitun ini mulai heboh ke sana kemari, kita lihat bahwa permasalahan itu kemudian menjadi seperti tidak menjadi pembahasan lagi. Mungkin saja kemudian itu bisa adalah sebuah pengalihan isu. Kedua juga kita bicara tentang konteks skandal 300 triliun. Kita tidak tahu kan bagaimana perkembangannya sampai detik ini. Kemudian kita berbicara tentang konteks Pilpres 2024. Ini kan juga jangan-jangan ada strategi jahat yang coba untuk dibangun, ya kan? Ada strategi jahat untuk menghadapi Pilpres. Tetapi strategi itu tidak bisa dibaca publik karena publik sibuk menghabiskan energi untuk membahas Al Zaitun. Iya. Satu sisi bagaimana nih? Satu sisi pandangan anak fisip. Saya rasa itu kita serahkan kepada pemerintah untuk mengambil kebijakannya terkait dengan persoalan Al Zaitun. Gitu. Pemerintah harus lebih jeli lagi dan mengkaji lagi mengenai Al Zaitun. Kedua, pemerintah juga harus memanggil Kementerian Agama agar supaya menanyakan persoalan Al Zaitun sampai sejauh mana. Saya kira kan persoalan Al Zaitun ini kan gini. Kan sudah ada proses, kita lihat kan kemarin itu kan sudah ada proses hukum pemanggilan kan begitu dari Polri. Iya, cuma kan sampai detik ini kan tidak ada kejelasan. Iya, maksudnya sampai detik ini kan kita belum melihat yang bersangkutan tidak pernah ditetapkan sebagai misalnya tersangka kan begitu. Malah kasusnya ini menjadi bias, menjadi tereduksi manakala muncul tentang masalah penyimpangan infak sedekah, dugaan pelecehan seksual. Banyak pihak yang mempertanyakan tentang anggaran Ponpes Al Zaitun. Ini menjadi bias, menjadi tereduksi persoalannya. Kita jadi bingung membahasnya dari mana mau dimulai. Padahal saya lihat ini sebetulnya lebih dekat pada upaya kapitalisasi pengalian isu, gitu. Satu sisi kita nggak bisa pungkiri juga itu salah satu strategi, untuk menghadapi Pilpres ke depan. Siap. Kita nggak bisa pungkiri. Berarti rekomendasinya stop bicara Al Zaitun. Bukan persoalan kita stop untuk membicarakan Al Zaitun, tapi persoalan Al Zaitun ini harus secepatnya diselesaikan agar supaya jangan mengganggu umat yang beragama, begitu. Tapi saya melihat kayaknya sampai sejauh ini tidak akan diselesaikan, dibiarkan menjadi bola liar yang membuat publik ya saya melihatnya gini. Secara pandangan saya dengan melihat siklus hari ini yang permasalahan ini berlarut-larut, saya pikir persoalan ini disengajai untuk dibiarkan berlarut-larut, buying time, supaya kita publik termakan dengan persoalan Al Zaitun. Tidak juga. Padahal masih banyak yang lain. Secara pandangan saya itu saya melihat bahwa pemerintah sudah bijak dalam menghadapi dan menjalankan proses permasalahan Al Zaitun saat ini. Pemerintah sudah jeli. Jadi persoalan bijak ataupun tidak bijaknya itu terukur manakala proses hukum. Sampai sekarang kan proses hukumnya kan tidak jelas. Tidak juga. Jadi result ataupun hasil daripada persoalan ini saya lihat tidak ada hasilnya. Tidak ada outputnya, tidak ada sama sekali. Proses hukum yang sudah dijalankan oleh pemerintah saat ini kita nggak bisa, maksudnya nggak bisa dikatakan mau menginginkan sesuatu dengan secepatnya, tidak bisa. Iya, makanya harus berdasarkan proses hukumnya. Iya, makanya gini. Makanya agar supaya persoalan itu dia lebih efektif. Begini, Bung. Saya pikir bahwa persoalan ini cuma satu hal. Saya pikir kita sebagai umat, terutama sebagai MUI, saya pikir lebih konsentrasi pada isu yang pertama dulu. Isu yang sejak awal memang sudah diutarakan, yaitu isu tentang dugaan penodaan agama. Itu aja yang dikejar. Jangan lagi ribut untuk membahas pihak-pihak yang lain juga tentunya. Jangan sibuk untuk membahas tentang dugaan pelecehan seksual, dugaan tentang infak sedekah, penyimpangannya kan, mempertanyakan tentang aliran dana Al Zaitun dan seterusnya. Saya pikir stop bahas itu, fokus
pada isu penistaan agama, dugaan penistaan agama. Jadi kan persoalan kan kita ini fokusnya terbagi-bagi. Orang sudah tidak fokus lagi persoalan ini. Malah saya lihat persoalan ini seperti orkestra. Panji Gumilang diproses secara hukum, malah terjadi Panji Gumilang membuat MUI. Iya. Iya kan? Nah, ini sudah tidak jelas seperti ini persoalan ini seperti sebuah panggung orkestra yang dibuat di mana di atasnya itu mereka Syekh Panji Gumilang menari-nari. Supaya terkesan begitu bersukacita, berarti melihat wah ada something wrong, ada sesuatu yang salah di sini. Maksudnya saya rasa itu pemerintah MUI harus lebih tegas lagi mengambil sikap untuk persoalan ini. Iya, makanya saya bilang kembalikan persoalan ini kepada isu awalnya, yaitu penodaan ataupun dugaan penistaan terhadap agama. Kalau itu saya pikir udah kelar. Ini jadi ribut-ribut terus ini kan karena masalahnya itu melebar ke sana kemari. Ini kan persoalannya kurang, yang masih lemahnya MUI belum ambil sikap. Apa gunanya orang bicara pelecehan seksual tapi sampai sekarang Panji Gumilang tidak diperiksa tentang masalah dugaan pelecehan seksual. MUI harus mengambil sikap tegas mengenai persoalan ini. Dan harus mengambil sikap tegas dalam secara hukum agar supaya persoalan ini secepatnya bisa selesai. Baik, itulah perbincangan kita pada malam Jumat kali ini. Semoga barokah. Saya rasa itu agar supaya umat Islam ini jangan terlalu, umat beragama ini jangan terlalu titik fokusnya kepada persoalan-persoalan yang melebar ke sana kemari. Persoalan-persoalan yang melebar ke sana ternyata kemari. Endingnya ini ada kesamaan perspektif bahwa kembalikan persoalan ini pada isu awalnya, yaitu dugaan penodaan terhadap agama. Kita kembali lagi pada perbincangan Info Show yang akan datang. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.